Selamat bertemu kembali dengan saya, Sahat Tobing, di kanal YouTube Sahat Tobing. Saya kembali menghadirkan uraian singkat yang saya rujuk dari teks kisah para rasul, pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai kepada ayat yang ke-43. Nah, umum kita dengar bahwa kalau kita tanam kebaikan, maka yang datang kebaikan. Itu sudah umum kita dengar. Meskipun kadang-kadang kita tanam kebaikan, yang datang kejahatan. Tetapi kali ini, perikop ini menghadirkan dua sosok yang bisa dianggap orang-orang yang menanamkan kebaikan, suka menolong dan memberikan sedekah, dan kebaikannya itu dikenang banyak orang. Jika kita baca perikop ini, maka apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Yang pertama, orang yang baik itu mendapat upah dari kebaikannya. Upahnya apa? Kalau kita baca dari perikop, upahnya adalah kesembuhan, bahkan dihidupkan dari kematian. Itu yang pertama. Yang kedua contoh kesembuhan dan yang dihidupkan kembali, yaitu Eneas dan Tabita atau Dorcas, ini menjadi motivasi bagi banyak orang yang berada di sekitar dia, di Lida dan Saron, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk kembali datang kepada Tuhan, melihat perilaku Eneas dan Tabita tadi, dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan dihidupkan kembali meskipun sudah dinyatakan meninggal. Itu buat mereka sebuah tanda bahwa dengan kembali kepada Tuhan, mereka juga akan mendapatkan hal yang sama, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, perbuatan baik yang dilakukan oleh Tabita, yaitu berbuat baik dan bersedekah dengan cara menjahitkan dan membuatkan baju buat para janda, itu memberi kesan dan ingatan yang mendalam bagi para janda yang telah terbantu atau mungkin bergembira menerima jahitan tangan dari Tabita itu atau Dorcas itu. Dan kebaikan dari Tabita itu selama hidup itu dirasakan oleh para janda. Bahkan terbangun emosi yang sangat mendalam. Hanya saja ketika Tabita atau Dorcas itu dinyatakan sudah meninggal, ini memiliki efek emosional bagi para janda yang sudah pernah dibantu itu. Mereka menjadi sangat sedih karena merasa kehilangan. Dan suasana ini bisa dimengerti kalau kita pun kehilangan orang-orang yang pernah menolong kita, orang-orang yang pernah mengasihi kita, orang-orang yang pernah mengingat kita pada saat kita berada di dalam titik terendah. Nah, sehingga karena mereka kehilangan yang sangat mendalam, mereka memohon kepada Petrus agar Tabita itu disembuhkan, dihidupkan kembali. Dan ternyata kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Petrus untuk mendemonstrasikan, untuk menunjukkan seperti apa yang pernah Yesus lakukan kepada Lazarus, kepada anak Yairus misalnya. Dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Lalu anak janda di Nain misalnya. Di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Dan di dalam teks yang baru saya sebut tadi, kata-kata yang digunakan adalah bangunlah dan bangkitlah. Dan kata-kata yang sama itu juga digunakan oleh
Petrus untuk menyembuhkan Eneas dan menghidupkan kembali Tabita. Ternyata kata-kata itu berkuasa. Bangunlah dan bangkitlah. Lalu Bapak Ibu sekalian, muncul pertanyaan, dari mana kemampuan dan kuasa Petrus sehingga dapat melakukan penyembuhan dan menghidupkan orang yang sudah mati? Ya, ini menjadi pertanyaan. Nah, silakan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 18 sampai ke-19. Sepertinya Petrus itu telah diamanatkan oleh Yesus dengan memberikan kuasa sebelum Yesus menghadapi penderitaan dan kematiannya. Dikatakan, kepadamu, dalam hal ini Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita tahu Petrus orang yang cukup responsif ya. Dia cukup seorang nelayan yang cukup berhasil, lalu dia dengan responsif mengikut Kristus dan meninggalkan semuanya, meninggalkan kekayaannya dan pekerjaannya yang membuat dia sebetulnya menjadi kaya, tetapi dia tinggalkan. Nah, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jika Anda cinta uang, jika Anda memang sangat mencintai uang daripada mencintai Tuhanmu, maka kerakusanmu itu akan mematikanmu. Jika Anda gila kekuasaan, maka kekuasaanmu itu yang akan mematikanmu, membuat engkau stres dan membuat engkau terhimpit di dalam nafsu-nafsu cinta uang dan ingin berkuasa itu. Dengan demikian, apa hal penting yang dapat kita renungkan dalam konteks kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus tadi? Yang pertama, bahwa, ini penting dicatat, bahwa setiap orang itu memiliki kuasa Allah jika seseorang itu memang lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan berulang-ulang. Jika Anda lebih taat kepada manusia daripada lebih taat kepada Allah, maka target Anda adalah Anda ingin menikmati gemerlapnya dunia ini dan melupakan, mengabaikan bahwa di dalam dirimu sebenarnya ada kuasa Allah yang mulai gelap dan tertutup itu. Ya. Jadi setiap orang itu memiliki kuasa Allah. Kuasa Allah itu ada jika memang Anda lebih mendengar suara Allah daripada suara manusia. Yang kedua, transformasi hidup itu menjadi penting. Sama seperti yang disaksikan oleh Petrus ketika dia di masa lalunya itu mengalami kegagalan. Tetapi Petrus juga pada akhirnya kan mengalami transformasi hidup. Kalau Anda baca Matius pasal 16 ayat 16. Dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ungkapan yang sangat meyakinkan dan responsif itu memperlihatkan bahwa memang dia ingin masuk ke dalam subordinasi, masuk terhisap ke dalam status keilahian Yesus itu. Jadi bertransformasi, berubah ke arah yang lebih baik dan lebih benar. Ya. Yang ketiga, Anda akan dapat memiliki kuasa Allah yang menyembuhkan
pada saat Anda tidak terikat pada cinta diri, materialistik, cinta uang, foya-foya, ya, melakukan segala cara untuk memuaskan nafsu duniamu, nafsu kemanusiaanmu. Sama seperti Petrus yang bersedia menanggalkan dan meninggalkan gemerlapnya hidup karena dia memiliki kekayaan dan kekuasaan. Dan dia berhasil keluar dari jeratan itu. Kalau Anda masih lebih mementingkan memuaskan hawa nafsumu, lebih mencintai uang, perhiasan, harta, maka sebenarnya Anda itu adalah orang yang paling miskin di dunia ini. Dan kasihan, kuasa Allah ada padamu, maka apa kekhawatiranmu seyogianya terhindar dari rasa kekhawatiran yang sangat mendalam, ketakutan yang sangat mendalam. Baik, Bapak Ibu, Tabita dan Eneas, orang-orang yang menanamkan kebaikan dan keluar dari rasa hawa nafsu dan cinta diri, cinta uang, dan dia beroleh hasil yang memuaskan. Banyak orang mengingat kebaikannya, banyak orang mengingat kepedulian dan keperhatiannya. Dan kebangkitan Kristus yang baru kita rayakan adalah juga mengingatkan kepada kita, selalulah terus mengalami transformasi hidup, menanamkan, menaburkan kebaikan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saya dan saudara semua. Tuhan memberkati kita. Amin.